Apa kabar Shalom, Ibu? puji Tuhan Pak, sehat dalam Ya. nama Tuhan Yesus, keadaan sehat-sehat. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik ya, Bu. Puji Tuhan, sangat baik. Amin, amin. Ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bukan hanya dicerita di dalam Alkitab. Tuhan Yesus bukan pribadi yang hanya segudang kata-kata memenuhi buku, tidak. Tuhan Yesus adalah pribadi yang menyatakan diri kepada manusia. Jadi apa yang tertulis di dalam buku itu adalah firman. Dan karena dia firman, karena itu firman Allah, maka itu harus menjadi realita di dalam hidup ini. Harus dimanifestasikan. Makanya dikatakan Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Karena dia Tuhan yang hidup, maka kita adalah makhluk hidup. Nah, kita makhluk hidup seharusnya merasakan Tuhan dengan jelas, ya. Bukan Tuhan yang dihalusinasi, bukan Tuhan yang cuma dibayang-bayangkan, bukan Tuhan yang tidak jelas, yang tidak bisa berinteraksi dengan manusia, bukan itu Tuhan. Kalau itu Tuhan palsu itu. Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, pasti dia hidup di dalam kehidupan kita karena kita makhluk hidup. Dia harus menjadi nyata di dalam hidup ini. Baru dia kita katakan dia adalah Tuhan dan Tuhan yang benar. Oke, pada malam hari ini kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Amira secara lengkap. Ya, namun sebelumnya mungkin saya ingin supaya Ibu Amira bisa menyatakan dengan jelas kepada teman-teman bahwa Ibu Amira adalah seorang muslimah dari Madura. Mungkin bisa sapa dulu keluarga atau teman-teman di Madura, Ibu, dengan menggunakan dialek atau bahasa daerah Ibu. Silakan Ibu Amira, kemudian dilanjutkan dengan kesaksian. Oke, silakan Ibu Amira. Selamat malam, salam, assalamualaikum, tantretan, seteja sebadan Madura, sebadan Jember, soala abakaula kelahiran Jember. Tapi keturunan dari Madura. Pasti, tantretan kapi pasti tahu, senyaman orang Jember, pasti orang Madura. Ben kaula asak apa mau kesaksian katantretan kapi sebenarnya badan Madura ngajak ke tantretan mapula berde sepada beren kaula andi nasib otaba andi iman se rosa paro nga kaula ayo jangan cek ragu-ragu cek kebet ayo ayolah ikuti berjalan bersama Yesus indah sungguh indah berjalan bersama bersama Yesus. Nah, gula orang Madura mau menyaksikan, mau memberi kesaksian ke orang Madura. Polana, kalau selama ini orang orang Madura kan disangka ada si Kristen yang Madura. Orang Madura pantik kaki. Orang Madura tahu na abujeng. Orang Madura tahu na Allah. Orang Madura tahu na Gusti Allah, Allah Pangeran. Mun apa mun ngabesoki orang Kristen pasti kafir kafir salah tretan salah Kristen tidak kafir Kristen tak kafir tretan ki nah Oke, Bu Amira, baik. cukup Ibu. Jadi supaya apa yang lain bisa mengerti. Karena kalau Ibu Oke. ngomong Madura terus yang lain nggak ngerti Okay. nanti. Ya oke Bu, silakan Bu, mulai dicerita dari latar belakang Ibu. Okay. Bagaimana dulu Ibu dari kecil dididik di dalam agama sebelumnya dan bagaimana sampai Ibu bisa beralih. Silakan Ibu diceritakan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua teman-teman dengan bahasa Indonesia tentunya ya. Oke, silakan Yeah. Ibu Amira. Salam, selamat malam buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang kiranya berkenan mendengarkan kesaksian saya ini. Dan kesaksian saya ini tujuan saya hanya memuliakan nama Tuhan. Dan perkenalkan nama saya Amira, saya datar belakang Muslim. Muslim yang Muslim beneran, Muslim taat. Cuman, tapi saya bukan pesantrenan, hanya kakak saya dan adik saya yang terakhir yang pesantren, tapi saya tidak. Di masa kecil saya seperti biasa belajar ngaji. Belajar ngaji, saya hatam Al-Quran biasa berkali-kali, karena hatam Al-Quran itu emang udah kemuliaan bagi orang Muslim. Walaupun nggak ngerti apa artinya dari Al-Quran itu, yang penting mengaji, selayaknya gimana anak kecil yang mengaji.
Nah, setelah itu saya udah hatam ngaji, ya ayat-ayat pendek, saya juga banyak yang hafal dulu, surat Yasin juga saya banyak yang hafal. Kemungkinan sekarang juga ayat-ayat pendek masih ada yang hafal walaupun nggak semua hafal. Contohnya kayak surat Yasin saya hafal cuma depan-depannya aja. Nah, cerita ini saya hanya mau membuktikan kalau saya itu emang muslim benar. Saya itu taat di masa kecil itu. Di masa kecil itu muslim, saya muslim benar. Saya biasa rajin sholat, biasa dididik. Bapak saya pernah ke Mekah, pernah umroh. Terus ibu saya enggak umroh. Nah, di masa belia saya di umur 15 tahun, ya nama juga saya anak desa ya, anak desa yang sangat di pedesaan banget. Nah, saya dinikahkan di masa kecil saya di umur 15 tahun. Saya yang fanatik dinikahkan sama orang yang lebih fanatik. Nah, di masa belia saya yang sudah menikah, ya udah jelas namanya juga menikah oleh pilihan orang tua, ya otomatis lah kurang bisa mengurus suami karena emang dinikahkan ya, bukan menikah sendiri, dinikahkan hanya oleh karena paksaan. Karena waktu itu di masa SD saya kelas 6 udah dilamar. Nah, sudah satu kali dilamar. Pas mau masuk ke SMP dilamar lagi. Jadi saya dilamar 3 kali. Setelah 2 kali tidak diterima sama orang tua, baru ketiga kali saya dilamar lagi, diancam. Kalau saya nggak diterima, saya akan ancamannya itu akan dibikin busuk. Nah, adalah mungkin Bapak Ibu mau kalau orang Madura pasti udah ngerti ya. Kalau apa yang mau dibikin busuk pasti menujunya kemana? Pasti udah tahu. Nah, mau dibikin busuk. Oke lah diterima sama orang tua. Akhirnya udahlah saya jadi saya jadi berumah tangga bahkan sampai saya punya anak. Di masa saya berumah tangga, saya mendapat perlakuan yang kurang baik selayaknya istri. Karena suami saya fanatik, saya tidak boleh meninggalkan sholat sekalipun. Dan suami saya masa itu ya emang sholat rajin, fanatik banget. Tidak berani meninggalkan sholat sekalipun. Bahkan bapak saya, almarhum bapak saya emang nggak pernah ninggalin sholat, saking fanatiknya ya, saking asli fanatik sekali. Nggak pernah ninggalin sholat. Nah, saya juga begitu, dapat suami yang lebih fanatik lagi. Nah, jadi saudara, kalau saya nggak sholat sekalipun, misalnya ya tahulah ya, orang Islam itu kalau pagi-pagi, kalau punya suami kan pagi-pagi itu harus mandi ya, harus mandi. Sementara di perkampungan saya itu kan dingin sekali ya, tahu sendiri di Jember itu kan dingin. Jadi kalau pagi-pagi saya misalnya, aduh, lagi nggak sempet sholat, saking dinginnya mau mandi, itu saya dihajar, saya dipukul, hanya karena nggak sholat. Uh, saya kenapa saya ceritakan ini? Saya mau mengajak saudara-saudara yang Madura, maaf ya kalau nggak semuanya Madura seperti itu. Tapi kalau emang adalah yang Madura yang seperti itu, bertobatlah. Tapi kalau emang Madura yang nggak seperti itu, berbahagialah kalian. Nah, kalau saya nggak sholat sekalipun ya saudara, saya pasti dipukul hanya gara-gara nggak sholat. Nah, sesekali misalnya lagi tahulah perempuan kan halangan. Dibilang halangan ini nggak percaya. Jadi saya harus ya sudahlah. Udah seperti itu, pokoknya meninggalkan sholat satu kali pasti saya dipukul. Nah setelah itu saya sudah nggak tahannya, saya tinggalkan suami saya. Saya tinggalkan karena bagi saya waktu itu saya masih Islam, meninggalkan suami itu hal yang gampang. Hal yang gampang, apalagi waktu itu saya masih anak-anak ya, umur 15 tahun sudah nikah. Nah, setelah saya meninggalkan suami, saya sering saya pergi-pergi, saya ninggalin suami, tapi dijemput lagi, dijemput lagi. Nah, terakhir saya nekat. Saya kabur, saya tinggal, saya lari jadi TKI. Jadi TKI, saya jadi kerja ke Arab Saudi. Kerja ke Arab Saudi karena saya masa itu masih muda, saya mendapat sponsor, terus sponsor itu memberi pekerjaan ke saya, pekerjaan di hotel ya, pekerjaan di hotel itu, tapi saya sebagai resepsionis itu saya di situ ada hotel dan ada gedung pengantin, saya di situ kerja awal pertama kerja. Tapi awalnya saya juga ya diajarin dulu, dididik dulu. Nah setelah itu sudah 2 tahun saya bekerja, saya umroh.
Nah, setelah saya umroh, niat saya umroh itu kan saya mau bertobat. Karena orang bilang kalau pergi ke Mekah itu katanya di situ apapun yang diinginkan itu tercapai. Apalagi kalau udah megang Ka'bah, Hajar Aswad. Katanya kalau megang Hajar Aswad itu rasanya hatinya pengen nangis, kayak apalah rasanya katanya. Nah, tapi saudara, saya tidak menemukan itu. Saya keliling Ka'bah 7 kali, saya ketawa. Saya keliling Ka'bah 7 kali, terus saya pegang Hajar Aswad itu, saya kepengen merasakan seperti yang orang bilang. Ya mungkin karena emang udah Tuhan memilih saya, karena emang udah Tuhan Yesus memilih saya. Jadi pas saat saya megang Hajar Aswad itu, ya nggak ada apa-apa, saya hampa aja, saya kosong. Ya sudahlah, hampa. Yang penting saya udah merasakan umroh seperti apa umroh, ya sudah saya berjalan saya udah melakukan umroh, jadi udah tahu umroh. Tapi ternyata saya hampa, tidak menemukan apa-apa. Setelah itu saya pulang, suami saya menunggu, belum menikah, menunggu. Setelah dia menunggu, saya nggak mau juga, tetap saya nggak mau balik lagi, gitu ya. Nah setelah itu dia berusaha mau balik lagi, saya nggak mau, terus saya balik lagi ke Arab. Saya balik lagi ke Arab, saya kerja di maktab Riyadh. Saya mewakili TKI yang bermasalah. Mewakili TKI yang bermasalah itu, saya di situ ya mau dibilang ya maklum lah, ya biasalah ya orang Arab kan emang maunya menang sendiri, maunya ya kalau kita bekerja begini nggak boleh membela TKI, harus bela orang Arab walaupun dia orang Arab yang salah. Jadi saya kerja di maktab itu saudara, saya di sana bisalah saya dibilang dijadikan tukang pukul, ya bisa dibilang dijadikan tukang pukul saya di maktab itu. Karena di sana banyak sekali TKI yang bermasalah. TKI yang bermasalah itu kadang masalahnya karena pekerjaan nggak beres, saya lah yang menghandle mereka, yang mendidik, yang mengajar apa. Terkadang ya emang masalah dari majikan. Ya pulang adalah yang karena diperkosa. Ya kadang ada karena emang TKI-nya yang salah sendiri. Yang maaf kata ya, tanda kutip ya emang genit ada. Terus ada yang TKI itu polos dengan niat yang sangat benar-benar mau mencari rezeki ke Arab sana dan mau mewujudkan mewujudkan dan mengokohkan imannya lah, kan tujuan TKI itu kadang karena pengen umroh, karena pengen ke Mekah gitu kan. Nah, ada yang memiliki tulus hanya karena pengen umroh daripada berangkat sendiri, jadi mereka pilih jadi TKI. Tapi di sana ternyata mendapatkan perlakuan yang enggak benar. Contohnya diperkosa sama majikannya. Setelah diperhadapkan dengan saya sama majikannya, saudara, dia ngadu, anak ini TKI ini cerita ke saya bahwa diperlakukan seperti itu. Saya tidak berdaya. Saya nggak bisa membela TKI. Karena apa? Pas begitu saya mau meluruskan bahwa TKI ini yang salah. Misalnya saya ngomong ke majikan itu atau mudir, ke mudir itu manajer. Nanti apa? Orang Arab nih bilang, ya Mira, inti sugul fi Saudi. Inti dauri fulus fi Saudi. Les. Jadi maksudnya kamu kerja di Saudi. Kamu cari uang di Saudi. Nggak ada urusannya. Malik dahl inti. Malik dahl inti. Apa urusanmu? Apa urusannya kamu? Membela kelbah. Jadi maksudnya kelbah ada. Anjing. Jadi kata-katanya itu anjing. Anjing dulu. Tapi seperti itulah orang Arab. Nah, saya nggak berdaya. Saya mau ngomong apa? Akhirnya, ya sudahlah. Terus, sekali lagi datang lagi. Ada perempuan yang mungkin katanya perempuan itu nakal. Perempuan itu nakal, tahu saudara apa yang dibilang mudir? Ya Mira, silihad fidahl adrubi katanya. Ya Mira, bawa ini ke dalam, pukul dia. Terus saya bingung. Ya mau nggak mau pukul dia katanya. Adrubi hada, adrubi hiya. Terus ya saya bingung ya saudara. Saya sudah ditugas, saya sudah digaji. Dengan berat hati saya harus tampar dia. Karena memang pekerjaan saya masa itu
harus tampar dia. Setelah itu, saudara, saya balik. Setelah itu, ya saya kembali lagi dipindahkan saya, bukan kembali lagi. Setelah saya bekerja sekian tahun di maktab itu, saya dipindahkan ke kantor ke PT karena mudir itu punya kantor sekalian cabangnya punya PT di Jakarta di Condet. Oke, saya dipindahkan di situ. Setelah saya pulang dari kantor sudah saya 4 tahun, saya pulang, saya dengar suami saya stres. Setelah saya tinggal, dia sudah mulai stres. Oke lah, saya nggak saya hiraukan dia stres. Udah bukan suami saya kok. Dan saya juga udah nggak nggak mau tersiksa terus, saya tinggalkan. Nah setelah itu saya kerja di PT, bukan kerja, iya saya dari maktab itu saya dipindahkan ke PT. Nah di PT itu saya bertemu dengan seorang laki-laki yang Kristen satu-satunya, gitu. Setelah ketemu sama laki-laki itu, ya Kristen satu-satunya, dia juga bagian apa ngantar-ngantar TKI gitu ke imigrasi. Dan saya juga ya dipercayakan sama bos, dipercayakan dari bos Saudi, saya dipercayakan kerja di PT untuk mengajar TKI. Saya berhasil, saudara, berhasil saya kerja di PT itu banyak TKI yang sukses. Artinya karena di sana katanya saya tegas, saya apalah gitu penilaiannya, akhirnya saya sukses. Sukses TKI itu lepas dari masalah. Jadi pada takut karena saya arahkan bahwa orang Saudi itu seperti ini. Akhirnya banyak TKI takut yang mau bikin masalah. Nah setelah itu saudara, saya nggak tahu kenapa saya dipertemukan sama laki-laki ini. Dari awalnya saya juga nggak ada niat mau ketemu, mau menikah sama orang Kristen itu, nggak ada niat sama sekali. Kalau bukan karena jalan Tuhan Yesus, kalau bukan karena Tuhan Yesus memilih saya, Tuhan tak akan mempertemukan saya sama laki-laki itu. Karena apa? Saya udah pergi ke Arab Saudi, nggak mungkin lah saya ketemu sama orang Kristen. Saya kerja di PT yang namanya udah golongan orang-orang Islam itu, udah orang-orang Islam, nggak mungkin lah saya juga ketemu sama orang Kristen. Dan saya niatnya setelah saya selesai tugas saya kerja di maktab, saya mau kerja jadi TKI ke Amerika masa itu. Tapi saya masih ngumpulin biaya karena di tahun 1999 itu membutuhkan biaya sekitar 30 juta waktu itu mau ke Amerika, mau jadi TKI Amerika. Nah, tapi Tuhan berkata lain. Saya harus dipertemukan sama laki-laki. Dia orang Batak. Dan saya juga tadinya nggak tertarik, saudara, sama sekali. Saya sama sekali nggak tertarik. Dan dia juga nggak tertarik sama saya. Ngapain? Orang saya single parent. Pasti dia nggak tertarik. Nah, saya juga yang nggak tertarik lah. Ngapain saya nikah sama orang kan gitu. Emangnya udah kehabisan kayak gitu kan. Kalau bukan jalan Tuhan, saya nggak dipertemukan sama orang. Saya nggak dipertemukan sama orang Kristen. Dan saya nggak mimpi sama sekali, saudara, mau nikah sama orang Kristen tuh nggak mimpi sama sekali. Tujuan saya itu, kalau bapak saya pengennya saya itu, karena saya sudah umroh, sudah berkali-kali ke Arab, bapak saya pengen saya itu menikah sama ustadz. Bapak saya bilang, kalau bisa kawin sama ustadz. Tapi ya itu kembali lagi, Tuhan berkata lain. Karena kemurahan Tuhan, karena emang Tuhan sudah memilih saya. Tuhan sudah memilih saya, bahwa Tuhan mau jadikan saya itu umat pilihannya. Walaupun saya jungkir balik, mau benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah setelah itu saudara, saya mulai mengenal dengan laki-laki ini dan kedengaran ke kampung bahwa saya mengenal sama laki-laki orang Kristen. Akhirnya suami saya udah semakin stres. Padahal dia sudah menikah. Karena nggak mau balik sama saya, dia menikah, tapi dia stres. Mungkin cintanya hanya ke saya. Dia stres, akhirnya dia gila. Dia dipasung. Nah, akhirnya dia gila. Setelah saya menikah, sudah berapa tahun kemudian, akhirnya dia meninggal. Meninggal dalam posisi gila, dalam posisi dipasung, saking fanatiknya masa itu. Ya, akhirnya ya dia meninggal, saking fanatiknya, makanya mungkin kalau boleh saya sampaikan ke saudara-saudara yang ada di Madura ya, yang merasa laki-laki, mungkin ada yang mendengarkan kesaksian ini, jangan berlebihan kalau fanatik. Jangan berlebihan, jangan sampai mukulin istri. Jangan terlalu gampang. Mukul istri itu nggak dosa.
Nah, seperti masa itu saya emang suami saya waktu itu bilang mukul istri itu nggak dosa. Mukul istri itu nggak dosa. Ya sudah, emang nggak dosa, emang seperti itu ajarannya, saya mau apa. Tapi kalau tapi kalau istri melawan suami dosa, bakal masuk ke neraka. Nah, kembali lagi ceritanya dulu saudara, sewaktu saya menjadi istri selalu saya dihakimi bahwa saya mati bakal masuk neraka kalau saya nggak patuh sama dia. Kalau istri nggak patuh sama suami seperti itu terus ceritanya. Pokoknya ceritanya itu masalah kalau istri nggak patuh sama suami bakal mati masuk neraka, bakal mati masuk neraka. Apalagi di dalam ajaran Islam emang selalu dibilang istri itu harus patuh sama suami, sementara suaminya sendiri nggak jadi contoh. Bagaimana bisa? Nah, surga itu ada di telapak kaki suami. Surga itu keputusan istri masuk ke surga itu ada di suami. Kalau istri mau masuk ke surga, keputusannya ada di suami. Seperti itulah ya pelajarannya. Jadi maaf kalau ada saudara yang tidak sama, kalau ada muslim-muslim yang mendengarkan kesaksian ini tidak sama cara mendidik istri, nggak usah, nggak usah marah, nggak usah tersinggung. Karena emang inilah yang saya alami. Tapi emang kebanyakan kalau laki-laki di Islam selalu bilang keputusannya surga uh, istri masuk surga ada di keputusannya ada di suami. Istri mau masuk surga itu keputusannya ada suami. Kalau suami nggak mau nolong, ya udah masuk neraka terus. Nah, dan suami itu selalu mengatakan saya nanti tak akan menolong kamu nanti kalau udah kamu masuk masuk neraka. Saya akan biarkan kamu di neraka, saya nggak akan menolong kamu. Ya udah, saya takut dong. Ngapain lagi suami ngutuk-ngutuk kayak gitu mulu masih tungguin. Nah, ternyata emang kalau saya pikir-pikir belakangan ini ternyata dia emang punya kelainan, yaitu stres. Ya udah karena saya dikutuk mulu, dikutuk bahwa nggak mau nyelamatin saya karena saya dulu juga ya percaya juga sih dulu waktu itu kalau ke surga dan keselamatan itu ada di suami gitu. Nah, akhirnya ya saya nggak mampu seperti itu kan. Kalau emang keselamatan ada di suami, saya tinggal. Benar, saya tinggal. Setelah saya bertemu dengan laki-laki Kristen, saya udah jadi menikah. Akhirnya suami ini bertambah stres. Nah, cerita selanjutnya, saudara, masalah pengenalan saya dengan suami. Saya kenal sama suami, sebenarnya saya bukan mau masuk Kristen. Bukan mau masuk Kristen. Sebetulnya tujuan saya mau mengislamisasi suami. Tapi awalnya saya pura-pura saya mau masuk Kristen. Karena emang di Islam diajarkan, uh, maaf ya kalau semuanya tidak sama. Karena emang yang saya dengar, saya kan pintar baca Al-Quran, tapi saya nggak tahu ayat-ayatnya. Ada di ayat-ayatnya seperti apa, arti-artinya saya nggak tahu. Maaf kalau ada yang nggak sama. Nah, karena emang diajarkan di Islam, barang siapa orang yang bisa mengislamkan satu orang, itu akan diselamatkan di surga. Jadi, ya dengan cara apapun. Jadi ya saya berusaha dong pengen mengislamkan seseorang. Walaupun iya saya pura-pura dulu mau masuk Kristen. Sebenarnya tujuan saya mau mengislamkan suami, bukan mau masuk Kristen sama sekali. Nah, akhirnya saya nikah di Islam, nikah di kampung, saya nikah siri sih di Islam. Karena tujuan saya emang mau menikah, mau mengislamkan suami. Nah, setelah itu saya balik lagi ke Jakarta. Setelah saya menikah di Islam, saya udah dapat restu dari orang tua, akhirnya saya balik lagi di Jakarta. Setelah saya balik lagi di Jakarta, karena dengan kelengkapan suami saya, akhirnya saya dicoba diinjili. Itu sebenarnya ini bukan cara manusia kalau mau saya ingat-ingat sampai sekarang, emang udah cara Tuhan. Karena Tuhan tuh punya cara yang luar biasa. Akhirnya saya diberkati lagi, peneguhan akhirnya. Nah, diberkati, tapi saya tetap berpura-pura, saudara. Karena buat saya nggak dosa. Karena bagi saya mau berpura-pura menjadi Kristen, pada akhirnya saya mau bertobat di Islam, tuh Allah masih mengampuni. Itu prinsip saya. Itu prinsip saya dulu. Itu yang saya lakukan. Tujuannya saya mau mengislamkan suami. Sekalipun ya saya udah mengikuti pemberkatan. Nah setelah itu, saudara, setelah saya pemberkatan, saya punya anak satu. Nah, aduh, di situ saya udah mulai bergumul. Mulai bergumul itu. Ya, saudara, saya udah seperti orang nggak punya iman. Emang, mau dibilang seperti orang nggak punya iman, emang saya nggak punya iman. Nah, di masa saya sudah
udah apa ya, udah pemberkatan. Sebelum pemberkatan itu kan memang kategorisasi dulu, biasa belajarin Kristen. Tapi di situ saya hanya kepura-puraan aja. Nah setelah itu di situ saya udah mulai kebingungan, kebingungan. Kemanalah saya ini? Kenapa saya ini menjadi orang kafir? Gitu tah. Setelah itu saya punya anak satu, anak saya umur 1,5 tahun, saya memutuskan mau kembali lagi ke Arab. Nah, saya mau kembali lagi ke Arab, saya jadi kembali lagi ke Arab. Saya tetap memaksakan diri karena emang saya keras, Islam saya emang keras banget waktu itu, keras banget saya. Islam saya emang keras banget karena apa? Ajaran itu masih tertanam di benak saya, masih tertanam banget. Yang namanya Kristen itu ya kafir. Bahkan saya bukan tidak menghina kalau melihat orang Kristen. Kalau melihat gereja dibakar, itu saya mah ketawa, saudara. Ketawa. Seneng banget. Rasanya saya dulu, kalau yang namanya emang udah diiringi iblis ya, kalau melihat sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan, seneng. Itu dulu. Kalau dengar ada gereja dilemparin batu, ada orang lagi ibadah dilempar batu, kan ada tetangga suami punya punya gereja gitu ya. Ada orang lagi ibadah dilemparin batu, saya ketawa. Saya ketawa. Padahal di situ saya udah dibaptis percik. Karena emang iman saya belum di situ, belum di situ. Setelah itu saudara 1 tahun ya anak umur 1,5 tahun saya memutuskan mau balik lagi ke Arab, mau balik lagi ke Arab dengan apapun caranya saya mau balik lagi ke Arab. Setelah tujuan saya kembali lagi ke Arab itu saya hanya mau mencari jati diri, mau mencari iman saya yang sebenarnya ke Arab. Balik lagi saya ke Arab. Walaupun semua melarang, walaupun saya nggak peduli suami saya melarang karena emang saya keras. Waktu itu saya masih keras, tapi sekarang puji Tuhan saya udah lemah-lemah. Bersama Tuhan Tuhan mengajari saya lemah-lemah. Waktu itu saya masih keras, saya tetap berangkat lagi ke Arab. Berangkat lagi ke Arab, saya udah nyampe ke Arab, tujuan saya hanya mau mencari iman saya. Nah, setelah saya sampai ke Arab, saudara, saya biasa bawa mukena, saya sholat. Di situ saya bergumul. Belum begitu bergumul saya. Akhirnya saya sholat. Pas saya sholat, kenapa saya sholat pintu yang biasa terbuka itu kok pintu ada yang mainin sih? Padahal teman-teman nggak ada kok. Kebetulan saya kan di mesnya ada di atas, teman-teman ada di bawah semuanya. Kok pintu ada yang buka? Saya bingung. Akhirnya saya nggak selesai sholat karena saya kaget. Saya sholatnya menghadap ke pintu, tapi kok pintu digoyang-goyang? Saya bingung. Ada apa ini? Ada apa ini? Akhirnya saya bicara sama Tuhan. Tuhan, ada apa ini? Saya sholat ini kan tujuan saya mau bertanya Tuhan, pada siapa aku beribadah dan pada siapa aku beriman. Tapi kenapa pas begitu saya sholat Tuhan, kok sepertinya Tuhan nggak mengizinkan saya sholat. Oke, selesai. Saya tanya sama teman karena saya masih penasaran, apakah saat saya sholat ada teman yang mainin pintu. Teman bilang nggak ada. Setelah itu sudahlah, saya bergumul, saya minta keputusan sama Tuhan. Tuhan, saya sholat sudah, tapi sepertinya Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan, berilah saya bukti ya Tuhan. Karena emang udah keyakinan saya seperti itu, saya minta bukti sama Tuhan. Padahal percaya itu iman bukanlah karena melihat, tapi karena percaya. Tapi karena masa itu kan imanku masih goyah, masih belum mengerti lah, baca Alkitab aja enggak. Nah akhirnya saya minta sama Tuhan, saya bergumul terus, saudara, bergumul terus karena saya juga bingung apakah saya harus jadi orang kafir apa gimana gitu kan. Akhirnya saya bergumul, tidur pun saya gelisah terus. Minta bukti saya sama Tuhan. Kalau emang Tuhan, buktikan pada saya. Kalau emang Engkau benar-benar Tuhan yang ajaib. Gak ada yang mustahil Tuhan, saudara. Kalau kita bergumul sama Tuhan, gak ada yang mustahil. Dengan dahsyatnya Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, saya yakin dan percaya sekali sekarang. Saya sekarang bisa bicara seperti ini karena saya sudah yakin sekali kalau Yesus itu Tuhan, Yesus itu bukan nabi, Yesus itu juru selamat.
Kalau Yesus Nabi, dia nggak bakalan datang di saat saya bergumul. Kalau dia itu hanya sebagai Nabi, dia nggak bakalan datang sama orang-orang yang minta bukti sama semua teman-teman yang kesaksian di channel YouTube ini. Kalau dia hanya Nabi, dia Tuhan. Saya yakin, saya percaya dia Tuhan. Dia Tuhan. Kenapa? Saya percaya sekali dia Tuhan. Dia datang, saudara. Di saat saya tidur ke kanan, ke kiri, pikiran saya yang kacau balau, pikiran saya nggak tahu kemana arahnya. Saya, aduh, udah nggak tahu lah. Akhirnya saya kalau mau dibilang tidur, ya nggak tidur. Nggak tidur. Kalau mau dibilang melek, saya nggak melek. Ya gimana sih? Mungkin saudara pernah merasakan punya pikiran kacau balau, pusing-lungsing, apa segala macam, pikiran kemana-mana. Pasti saudara juga merasakan mau dibilang tidur dan nggak tidur, melek ya nggak melek. Akhirnya ada sosok saudara. Waktu itu saya belum percaya kalau itu bakalan Tuhan Yesus. Ada sosok, dia datang, dia mengulurkan tangan, dia berjubah putih dan mengulurkan tangan. Dia tidak menampakkan wajahnya karena saya emang nggak cari wajah itu. Akhirnya dia ulurkan tangannya, dia kasih tangannya itu. Saya terbangun, saudara. Saya terbangun dan saya langsung bangun. Saya langsung berdoa, Tuhan, apakah iya benar ini Tuhan Yesus? Saya mesti bertanya, Tuhan, saudara, karena saya emang susah mau percaya, itu susah banget mau percaya sama Tuhan, susah. Mau percaya Yesus sebagai Tuhan itu memang susah banget waktu itu. Masih bertanya-tanya, terus masih berdoa, tapi saya mesti bertanya, apakah dia Tuhan atau dia malaikat? Pertanyaan saya, dia Tuhan atau malaikat? Masih bertanya-tanya. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, selesai saya bekerja, udah selesai di waktunya dikerja di Arab, udah selesai kontrak, saya pulang. Saya pulang, terus saya ke gereja waktu itu. Saya pulang dan saya ke gereja, tapi saya masih belum beriman. Saya masih belum beriman, saudara. Belum beriman sama Tuhan Yesus, saya masih bertanya. Yang datang itu siapa? Masih bertanya-tanya. Karena emang saking kerasnya saya, jadi saya masih bertanya-tanya, siapa itu yang datang sebenarnya? Tuhan apa malaikat? Tapi saya nggak bilang setan. Nggak berpikiran kalau itu setan. Di pikiran saya, Tuhan atau malaikat? Gitu. Ini Tuhan apa malaikat? Itu aja yang menjadi pertanyaan saya. Saya masih belum beriman. Nah, setelah saya sudah pulang ke Indonesia, saya memang belum beriman dan saya juga sudah walaupun belum beriman, saya mulai belajar menjadi gereja. Setelah saya mulai belajar menjadi gereja, saya masuk ke gereja, saudara. Masuk ke gereja. Masuk ke gereja saya merasanya tenang, Bang. Rasanya adem. Adem sekali. Adem. Sepertinya saya menemukan sesuatu. Menemukan sesuatu adem, rasanya sukacita sekali. Saya menemukan Tuhan yang sebenarnya. Tapi, saudara, karena kerasnya hati saya jungkir balik. Saya masih jungkir balik. Saya belum percaya. Kenapa saya selalu bertanya, siapa sosok itu? Itu Tuhan apa malaikat? Masih seperti itu. Padahal kuasa Roh Kudus sudah nyata dalam hidup saya. Begitu saya di gereja, kuasa Roh Kudus selalu nyata dalam hidup saya. Dan saya juga sempat bertanya-tanya lagi, karena saya melihat suami saya ini, dia Kristen dari kecil, tapi tidak menjadi contoh saya. Saya sering juga menyalahkan dia, saya juga masih sempat menyalahkan dia. Kenapa? Saya pengennya suami itu menjadi imam, menjadi contoh di dalam hidup saya. Saya kepengennya dia itu ke gereja, gitu. Saya pengennya dia itu ke gereja. Tapi enggak juga. Akhirnya ya sudahlah. Karena emang kuasa Roh Kudus itu emang udah bekerja dalam hidup saya, akhirnya saya ke gereja. Akhirnya suami saya ikutan juga ke gereja. Sebenarnya awalnya suami saya nggak mau gereja, saya juga nggak tahu kenapa. Saya juga bingung kenapa kebanyakan, maaf ya saudara kalau nggak semua orang Kristen, kenapa kebanyakan orang Kristen yang dari kecil ini agak susah gitu. Gak hanya percaya Tuhan, tapi ke gereja itu kayaknya dianggap sepele. Tapi nggak ada yang mustahil, saudara. Sekarang suami saya taat bang, ke gereja rajin baca Alkitab. Kalau dulu mau boro-boro, mau baca Alkitab, boro-boro mau jadi imam saya, boro-boro mau jadi contoh. Justru saya dulu lah yang berjalan. Nah setelah saya berjalan ke gereja, saya udah masuk nih ke gereja, iman udah mulai menggubu-gubu, sudah menggubu-gubu sekali, sudah
ikut komsel, sudah ikutin semua kegiatan-kegiatan, udah banyak yang saya ikuti kegiatan-kegiatan gereja. Saya ketemu sama temen orang Surabaya yang nasibnya sama kayak saya. Dia kawin sama Chinese, terus dia ngobrol-ngobrol, saya tanya, kamu ibadahnya di mana? Agamanya apa? Dia jawabannya tahu nggak sekarang? Dia bilangnya kafir. Kenapa bisa kafir? Ketawa-ketawa. Kenapa bisa kafir? Iya, saya masuk Kristen, tapi sekarang saya nggak Kristen, nggak Islam. Kenapa begitu? Iya, karena sama saudara disuruh balik lagi. Halo Kak Lesti, semoga Kak Lesti bisa menyaksikan kesaksian saya ya. Ini saya sekarang sudah asli menjadi pengikut Yesus. Namanya Lesti, orang Surabaya. Setelah itu saudara, saya merasa terlambat dia waktu itu. Iblis masih bekerja dalam iman saya. Iblis masih bekerja, iblis masih mencoba saya terus. Pas begitu saya ketemu dia, saya merasa terlambat. Aduh, kenapa saya terlambat ketemu sama orang ini? Kalau seandainya saya ketemu sama teman ini dari dulu, uh, saya kan setidaknya kan kompromi, kompromi untuk saling meninggalkan suami. Itu nih, itu di pikiran saya. Padahal saya bukan terlambat, saudara, ketemu sama dia. Saya bukan terlambat. Saya bukan terlambat. Sebenarnya karena kemuliaan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, bukan terlambat, bukan terlambat. Kalau Tuhan mau apapun bisa terjadi, saudara. Jadi kalau saya bila berpikir terlambat saya ketemu dia itu sebenarnya bukan terlambat. Itu sebenarnya karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Setelah itu saudara ya sudah berlalu, saya nggak lagi berteman sama teman ini. Terus saya ke gereja, tetap terus ke gereja. Nah, akhirnya ya sudah saya mentaati ibadah bukan karena apa? Bukan karena saya bukan karena saya udah mencoba-coba lagi, tapi saya taat ibadah itu karena kemurahan Tuhan dan saya terus beribadah. Saya juga mendapatkan kemuliaan Tuhan ya saudara. Di saat saya beribadah itu saya nggak tahu di saat saya di gereja itu kenapa air mata ini selalu bercucuran gitu. Selalu bercucuran. Ya itulah sebenarnya karena kemurahan Tuhan, karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya. Karena kuasa Roh Kudus sebenarnya saudara. Setiap di gereja itu saya selalu bercucuran air mata. Nah, setelah itu saya bekerja dalam apa maksudnya, saya meyakini saya terus menemukan kuasa Roh Kudus, menemukan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Setiap saya gereja itu saya merasakan nyaman sekali. Nyaman sekali, saya menemukan ketenangan di gereja itu. Saya kalau masuk ke gereja itu rasanya saya nggak pengen pulang. Saya nggak kepengen pulang, saudara. Saya nggak kepengen pulang. Rasanya ibadah 2 jam itu rasanya kurang. Saking menggebu-gebunya mengenal kuasa Tuhan itu. Ya, setelah itu ya saudara, setelah saya menemukan Tuhan Yesus itu emang saya seperti menemukan kebahagiaan saya yang tak terduga. Kebahagiaan yang tak terduga. Di situ saya sudah mulai melekat mengenal Tuhan Yesus. Itu sudah mulai melekat, sudah mulai sudah melekat lah, sudah bahagia. Tapi yang lebih tambah lagi semakin kuat. Kan iman kita ya kadang emang sudah kuat. Tapi kadang ada lagi yang membuat semakin kuat. Ada lagi yang membuat semakin kuat. Yang membuat saya semakin kuat, kesaksian di channel YouTube Pak Yusuf. Di channel Pendeta Pak Yusuf ini yang membuat saya semakin kuat. Makanya kenapa saya mau kesaksian di channel Pak Yusuf ini, karena apa? Saya kepengen menjadi saksi sama teman-teman yang senasib seperti saya. Ayolah, ayo. Jangan ragu lagi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu nyata, bukan nabi. Ayo, tanteretan, saudara-saudara yang dari Madura, yang dari Jember, baik dari manapun yang memiliki nasib seperti saya. Ayolah, jangan setengah-setengah. Ayo, jangan setengah-setengah. Percaya, kebenaran hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dulu waktu kita ngaji, semua seisi Al-Quran kita baca semua berkali-kali, hatam kita nggak pernah tahu apa itu artinya.
Kita hanya tahu hanya katanya. Coba bayangkan, kita di Islam diajarin di Islam. Kebayang nggak sih saudara? Halo saudara yang punya nasib seperti saya, apalagi yang orang Jawa Timur yang ajarannya sama. Ingat nggak sih kalau guru ngaji kita ngajarin sama ustadz, sama kiai kita ngajarin, pas begitu dikasih tahu, begitu nanti kita mati ada di liang kubur, malaikat datang, malaikat mungkar dan nakir datang mau menghakimi kita, terus kita ditanya, min rabbik, wa min nabiyyik, wa min kiblatek. Coba saudara, bayangkan kalau kita nggak bisa jawab. Itu yang diajarkan. Apa yang akan terjadi pada saudara? Ayo, apa yang akan terjadi pada saudara kalau kita sudah mengalami hal seperti itu? Ajaran seperti itu. Bagaimana kalau itu nyata? Pas begitu kita mati nanti di liang kubur. Di dalam kubur ditanya, min rabbik, siapa Tuhan? Wa min nabiyyik, siapa nabimu? Wa min kiblatek, di mana? Siapa kiblatmu? Nah, kalau kita nggak bisa jawab, kita dipukul, dihajar, menjadi debu. Setelah menjadi debu, ini ceritanya ya, saya nggak tahu itu ada di Alkitab atau di Al-Quran atau tidak. Setelah menjadi debu, dikumpulkan lagi menjadi satu, ditanya lagi tidak bisa menjawab tentang keislaman, digebuk lagi menjadi debu. Setelah menjadi debu, digebuk lagi, dilemparkan ke neraka. Itu ajarannya. Itu yang membuat saya terngiang-ngiang, takut sekali menjadi orang Islam. Dan di saat saya terngiang-ngiang seperti itu, saya nggak pernah bisa tidur. Maaf, saya kembali lagi cerita ke awal. Di saat itu saya nggak bisa tidur, saudara. Apalagi yang tinggal di kampung, bunyi jangkrik, bunyi apa. Bagaimana mau beriman dengan benar? Bagaimana mau beriman dengan benar? Ditakut-takuti kalau nggak patuh sama suami, harus masuk neraka. Suami tidak mau menolong. Nah, kedua, ditakut-takuti lagi kalau mati di liang kubur yang harus dipukul oleh malaikat mungkar nakir, dihancurkan menjadi debu, setelah jadi debu dikumpulin lagi, dipukul lagi. Gimana, apakah bisa tidur kita malam membayangkan itu? Iya, nggak kebayang. Ayolah saudara-saudara yang masih memiliki ajaran seperti itu, yang memiliki mungkin yang menemukan jalan sudah mendapat bisikan dari Tuhan Yesus, ayo jangan setengah-setengah. Siapa saudara yang mengalami seperti saya, ayo jangan setengah-setengah. Sekarang saya yakin dan percaya saya ada di jalan kebenaran. Saya sudah nggak takut lagi sama benakeron. Kalau kata orang benakeron, malaikat itu benakeron. Saya nggak takut lagi, saudara. Saya nggak takut lagi. Saya udah nggak takut bagaimana saya kalau mati. Saya udah nggak bisa tidur hanya karena takut mati. Enggak. Sekarang saya waktunya tidur, saya tenang aman. Sekalipun saya bangun tengah malam nggak pernah ketakutan. Kalau dulu saya bangun tengah malam, saya ngebayangin bagaimana kalau mati. Padahal saya waktu itu punya iman. Beriman sama Allah waktu itu. Beriman sama ajaran Nabi Muhammad. Tapi kenapa saya selalu, bagaimana kalau mati? Seakan-akan tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Takut sekali saya masa itu. Yang saya bayangkan hanya kalau digebuk di dalam kubur. Digebuk, dihancurin jadi abu, dikumpulin lagi, digebuk lagi, dilempar ke api. Hanya itu yang terbayang-bayang. Tapi sekarang ya saudara, saya ada di ajaran Tuhan Yesus, ada di jalan kebenaran. Kalau dulu saya takut di jalan Sirotol Mustaqim, karena yang saya tahu dulu jalan Sirotol Mustaqim itu, Sirotol Mustaqim itu jembatan menuju surga. Katanya barang siapa yang mau menuju ke surga, yang mau masuk ke surga, harus melewati dulu ke Sirotol Mustaqim. Nah, Sirotol Mustaqim itu jembatan yang tipisnya sehelai rambut. Bagaimana bisa kita harus melewati jembatan yang sehelai rambut mau menuju ke surga? Sementara Sirotol Mustaqim itu jalan kebenaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri Sirotol Mustaqim itu. Bagaimana mungkin? Nah, makanya dengan kenyataan saya yang sekarang, dengan keadaan saya sekarang, saya buang semua pemikiran-pemikiran yang takut mati itu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menemukan jalan kebenaran. Saya sudah menemukan bersama Tuhan Yesus, saya menemukan jalan kebenaran. Saya yakin dan percaya di Sirotol Mustaqim itu Tuhan Yesus ada di situ untuk menyelamatkan saya melewati dari Sirotol Mustaqim itu. Karena Tuhan Yesus sendirilah Sirotol Mustaqim itu. Baik, Pak Yusuf, mungkin cukup segini aja kesaksian saya. Terima kasih sudah diberi waktu dan kesempatan. Baik. Kesaksian ini semoga menjadi berkat pada teman-teman yang mengalami nasib seperti saya, yang mengalami
apa yang mengalami nasib seperti saya, yang mungkin yang pernah imannya terombang-ambing, semoga kesaksian saya ini menjadi berkat untuk semua. Dan saya yakin dan percaya Haleluya. teman-teman yang ada di Madura, yang mengalami Jember atau di Pasuruan atau di mana yang mengalami nasib seperti saya, kalau mendengarkan saya yakin kuasa Roh Kudus sedang mengurapi Anda yang mendengarkan, yang nasibnya sama seperti saya. Haleluya. Puji Tuhan, Pak. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, luar biasa Ibu Amira Raset, ya. Sesuatu yang begitu ajaib telah terjadi di dalam kehidupan daripada Ibu Amira. Bagaimana Tuhan Yesus memang Tuhan yang real, yang benar, yang menyatakan kepada orang-orang yang mencari kebenaran, ya. Bukan orang yang terus membenarkan diri, bukan orang yang terus membenarkan pikirannya, tapi orang-orang yang mencari kebenaran. Saya yakin 1000% pasti akan dijumpai Tuhan Yesus. Tapi kalau kita saya sampaikan lagi, Pak. Ya. Di dalam keteguhan iman saya, di dalam kekuatan iman saya, setelah saya bertambahnya, setelah saya menyaksikan kesaksian-kesaksian di YouTube, saya semakin diteguhkan setelah saya mendengarkan Abdul Somad mengatakan di salib ada jin kafir. Saya merasa semakin diteguhkan, Pak. Kenapa saya merasa semakin diteguhkan? Sementara Ustadz Abdul Somad, ada ibu-ibu bertanya kepada Abdul Somad yang disebutnya Ustadz itu. Kalau saya, kenapa saya nggak manggil Ustadz? Emang dia bukan Ustadz saya, Pak, ya. Apa bedanya? Banyak orang memanggil Pendeta Yusuf, tapi dia manggilnya Pak Yusuf, bukan pendeta. Jadi bagi saya sah-sah saja kalau saya nggak memanggil Ustadz Abdul Somad. Saya dengarkan ke cerita Pak Abdul Somad ini, bahwa ada ibu-ibu bertanya, Ustadz, kenapa saya kalau melihat salib, hati saya gemetar? Nah, itu menguatkan saya. Menguatkan saya karena apa? Sebenarnya si ibu bertanya itu, dia sebenarnya mendapatkan kuasa Roh Kudus. Menurut saya, kuasa Roh Kudus hadir ke dalam ibu itu. Terus di saat melihat salib, kuasa Roh Kudus hadir. Jadi pas begitu melihat salib, dia gemetar karena kuasa Roh Kudus itu hidup di dalam ibu itu. Tapi ibu itu salah bertanya sama orang yang membenci salib, sama orang yang membenci Tuhan Yesus. Tapi kalau seandainya si ibu itu tidak salah bertanya, dia bertanya pada orang yang mengerti arti salib itu, ibu itu sebenarnya menjadi orang yang diselamatkan. Nah, dari situlah aku semakin teguh bahwa salib itu nyata. Tuhan Yesus itu nyata mati di kayu salib, sehingga orang yang tidak percaya aja gemeter melihat salib, padahal melihat gambar doang. Melihat gambar itu dia gemeter. Jadi bagaimana saya nggak mau semakin teguh? Orang ibu-ibu itu bertanya, kenapa kalau melihat salib itu saya gemeter ya Ustadz? Ya karena emang dia udah mendapat urapan Roh Kudus, cuman dia nggak mengerti dan bertanya sama orang yang salah. Begitu Pak Pendeta. Saya semakin diteguhkan setelah Abdul Somad mengatakan bahwa di salib ada jin kafir, saya semakin teguh bahwa sebenarnya salib itu nyata, salib itu hidup. Tuhan Yesus itu nyata mati di kayu salib. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan ya, luar biasa. Ya, sebuah kesaksian yang sangat dahsyat. Jadi Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang bisa dibuktikan. Asal catatannya teman-teman mencari kebenaran, ya, bukan membenarkan diri, bukan membenarkan pemikiran. Tapi kalau mencari kebenaran 1000%, 1.000.000%, Tuhan Yesus akan datang dan menghampiri dirimu. Amin. Tapi kalau engkau terus membenarkan pikiranmu, membenarkan pemahamanmu, tidak mencari kebenaran, maka sampai dunia kiamat 7 kali pun Anda tidak akan ketemu kebenaran. Ya, jadi carilah kebenaran itu, maka Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya. Seperti Ibu Amira Raset, dia mencari kebenaran. Malam dia ketakutan, mau tidur ketakutan mati, ya. Kenapa? Karena dia kepengen menemukan kebenaran itu, siapa sih sebetulnya yang punya kebenaran itu. Nah, pada saat Ibu Amira seperti itu, Tuhan Yesus lewat kuasa Roh Kudusnya bekerja,
dan Ibu Amira dituntun kepada kebenaran. Dan sekarang Ibu Amira tidak takut lagi. Mau tidur bangun jam 2, mau tidur nggak bangun lagi. Karena kita sudah punya kepastian. Di dalam Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan menuju ke surga. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa pulang ke surga. Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang bisa dibuktikan jikalau teman-teman ingin minta bukti. Ya, jangan membenarkan pikiran kita. Jangan terus membenarkan apa yang kita pahami. Ya, kalau kita membenarkan pikiran kita, berarti kita yang jadi Tuhan. Karena kita merasa di dalam pikiran kita ini ada kebenaran. Mana mungkin pikiran kita ini bisa ada kebenaran? Tolong didengar baik-baik. Tidak mungkin pikiran manusia bisa ada kebenaran. Karena apa? Karena manusia sedikit-sedikit punya pikiran cabul, punya pikiran kotor, punya pikiran yang aneh-aneh, emosian lah, bohong lah, kata-kata kotor lah, kata-kata. Mana mungkin di dalam pikiran ini bisa ada kebenaran? Itu cuma karena dibodohi setan saja, makanya kita terus merasa pikiran kita, oh benar, oh yang begini yang saya pikirkan benar. Gak mungkin Tuhan itu digantung di kayu salib. Gak mungkin Tuhan itu pakai celana kolor, gak mungkin. Ya, itu karena kita merasa kita lebih pintar dari Tuhan. Ya, karena kita merasa pikiran kita yang benar, bukan Tuhan yang benar. Cara Tuhan tidak benar. Pikiran kita lah yang benar. Teman-teman, saya mengasihi Anda semua, carilah kebenaran itu. Bertanyalah dengan sungguh-sungguh. Tanya kepada dia, apakah engkau Tuhan? Tolong nyatakan kepada saya. Jangan sampai terlambat, teman-teman. Jangan sampai terlambat. Ya, karena hidup hanya sekali. Kesempatan hanya sekali diberikan di dalam hidup kita. Pada saat kita mati, kita tidak di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan terjun bebas di dalam neraka. Setan akan seret dan banting kita ke situ. Tapi kalau kita di dalam Tuhan Yesus, pada saat kita mati, itu hanya pindah tempat. Kita hanya menanggalkan tubuh yang hina ini, terus kemudian kita menuju ke surga. Dan ingat baik-baik, tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari kuburan kecuali Tuhan Yesus. Dan dia bukan hanya keluar dari kuburan, dia naik ke surga. Setan stres berat. Karena apa? Karena kuasa setan dikalahkan. Ada satu manusia yang bisa naik ke surga, mengalahkan semua gaya tarik setan atau yang dikenal di dalam ilmu pengetahuan gaya gravitasi bumi. Itu bukan gravitasi bumi, itu gaya tarik setan, cuma nggak dimengerti manusia saja. Karena para ilmuwan tidak mengerti tentang dunia roh, makanya mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa dunia ini punya gaya tarik. Bukan, itu gaya tarik setan. Setan tidak ingin manusia naik ke atas, karena Tuhan ada di atas. Kenapa Tuhan dia ada di atas? Itu sebabnya kita selalu kalau berbicara, mari kita naikkan doa. Tidak pernah kan ada bicara, mari kita turunkan doa. Kenapa kita naikkan doa? Karena memang Tuhan di atas. Jadi doa itu harus naik ke atas. Nah, yang bisa naik ke atas itu hanya Tuhan Yesus. Tidak pakai pesawat, saudaraku. Tidak pakai benda-benda apapun. Dia naik ke surga. Hanya dia yang bisa naik. Nah, setiap orang yang percaya kepada dia, diberi kuasa yang sama, Roh Kudus akan mengurapi dan mengangkat kita juga. Kita hanya menanggalkan tubuh ini. Tubuh yang hina ini, kita tanggalkan, roh dan jiwa kita naik ke dalam kemuliaan. Menuju bersama dengan Bapa di surga. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 2, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, kalau di dunia ini cuma kontra-kontra, cuma kos, tidak masalah. Pada saat kita check out dari dunia ini, kita pulang, Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Luar biasa janji Tuhan, ya. Dan Tuhan Yesus bukan hanya berjanji, sudah membuktikan berulang-ulang kali di dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi di dalam Ibu Amira, itulah yang dibagikan kepada kita pada malam hari ini. Dan saya percaya itu sangat memberkati bagi semua teman-teman yang membuka hati. Ya, teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Jadi yang belum sempat berdiskusi, ya kami arahkan untuk ke program selanjutnya, ya. Dan kami menyampaikan beberapa informasi. Besok pagi We For God Channel hadir jam 5.30 WIB waktu Indonesia Barat, jam 5.30 pagi hari, ya, untuk doa pujian penyembahan.
Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa menyembah di pagi hari, silakan bergabung karena ini sesuatu yang sangat berguna buat ketahanan iman kita. Ya, kita perlu memulai setiap hari bersama dengan Tuhan, dan kami hadirkan pujian penyembahan di pagi hari, juga menjawab kebutuhan dari teman-teman yang biasa doa pagi di gereja. Karena kondisi COVID, PSBB menjadi terbatas, tidak bisa doa di gereja. Nah, kita karena teknologi semakin luar biasa, kita manfaatkan untuk menghadirkan pujian penyembahan lewat ibadah online. Oke teman-teman, bagi yang ingin mendukung pelayanan kami, nomor rekening kami taruh di bawah layar deskripsi. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, dan kami berdoa supaya Anda semua terus berlimpah dengan kebaikan Tuhan dan semakin dekat kepada rencana dan kehendak Bapa di surga. Dan juga pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Amira yang sudah berkenan, bermurah hati untuk berbagi di dalam kehidupan lewat pengalaman hidup, lewat kesaksian tentang apa yang dialami, ya, apa yang telah terjadi. Dan itulah yang namanya kesaksian. Jadi sesuatu yang dialami. Kalau sesuatu yang tidak dialami, yaitu itu bukan kesaksian namanya, ya. Cuma bersaksi tapi bukan dialami, itu bukan kesaksian. Tapi apa yang dialami oleh Ibu Amira, apa yang dialami oleh narasumber, itulah yang disaksikan. Oke, terima kasih ya Ibu. Doa kami buat Ibu dan keluarga terus semakin luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Ya. Amin. Oke, teman-teman, demikian. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan buat kita semua. Amin.